Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Ramadini. Nomor BP 18 10 11 5261 0717. Berasal dari kelas SI 15. Dalam mata kuliah analisis perancangan sistem informasi 2 dengan dosen pengampu Ibu Erdisna Eskom Mkom, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mimpi saya itu menjadi seorang pengusaha sukses. Menurut saya, seorang pengusaha bisa dikatakan sukses jika dia sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Dia bisa memudahkan orang lain dengan cara memberikan orang lain pekerjaan. Maka di sanalah seorang pengusaha bisa dikatakan sukses. Dengan berpikir seperti itu, saya terfikirkan untuk membuat sebuah aplikasi web dengan sistem informasi penjualan. Di sini saya ingin mencoba memulai bisnis itu menjual kue. Beberapa kategori kue yang ingin saya jual itu yang pertama itu kue basah, kue kering, dan puding. Masih sedikit memang, cuman saya berharap dengan aplikasi web ini pemasaran bisnis yang saya buat bisa lebih cepat dan diketahui banyak orang. Karena pada zaman neonormal seperti saat sekarang ini, orang-orang cenderung lebih menggunakan teknologi daripada mereka harus berbelanja keluar rumah langsung. Jadi dikarenakan faktor itulah saya semakin bersemangat untuk membuat aplikasi web ini. Nah, yang ingin saya jelaskan, latar belakang revolusi industri 4.0 dengan konsep pemikiran 4C. Yang pertama itu critical thinking. Critical thinking adalah pemikiran dari diri kita sendiri tentang bagaimana cara kita menyampaikan apa yang ada di kepala kita. Penilaian yang rasional yang mampu diterima oleh masyarakat banyak. Yang kedua itu creativity. Creativity itu adalah kemampuan kita untuk berpikir kreatif mengenai suatu hal yang menurut kita harus mengalami perubahan. Kreatif ini cenderung menghasilkan hal-hal baru yang berguna di kalangan masyarakat. Selanjutnya itu komunikasi atau communication. Komunikasi ini erat kaitannya dengan hubungan sosial. Jika kita ingin menjadi seorang pebisnis, maka sangat pentinglah bagi kita untuk mengasah kemampuan public speaking kita agar bisa didengar orang lain. Nah, penting bagi kita untuk berpikir sebelum berbicara agar yang kita bicarakan itu tidak dianggap omong kosong bagi orang lain. Selanjutnya itu kalau kolaborasi. Nah, jika kita ingin berbisnis dan bisnis kita ingin dikenal banyak orang, kita tidak bisa berbisnis sendiri. Kita harus bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Contohnya, kita ingin berbisnis kue, kita bisa berkolaborasi dengan pemasok bahan dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, konsep dari 4C ini adalah kemampuan dalam menyampaikan pemikiran yang rasional yang mampu diterima oleh masyarakat banyak dengan bekerja sama dari berbagai pihak dan menghasilkan suatu pemikiran yang menjanjikan. Memakai konsep 4C tadi, menurut saya latar belakang dicetuskannya revolusi 4.0 ini awal mulanya dicetuskan oleh sekelompok ahli yang berasal dari Jerman. Ahli ini berasal dari berbagai bidang. Kemudian ahli ini memaparkan suatu inovasi baru agar produksi semakin meningkat dan berubah pesat dengan menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia di dalamnya.
Pengaplikasiannya di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Maka tercetuslah itu revolusi 4.0. Berbicara tentang disruption ini adalah inovasi baru yang menciptakan dua kemungkinan. Yang pertama, itu kemungkinan bisa kesempatan dan juga bisa ancaman bagi orang atau pelaku usaha. Kenapa bisa disebut itu keuntungan? Jika suatu pengusaha dapat memanfaatkan disruption ini dengan baik, contohnya pengusaha yang dapat mengikuti perkembangan zaman, maka disruption ini adalah keuntungan bagi dia. Sebaliknya, jika seorang pengusaha tidak dapat memanfaatkan disruption ini dengan baik, contohnya para pengusaha yang tidak, atau bisa kita sebut sebagai gaptek, tidak mau berkembang, tidak mau memasarkan produknya secara online, maka disruption ini bisa menjadi ancaman bagi pengusaha tersebut. Maka karena itu saya terfikirkan untuk membangun aplikasi web ini agar membantu orang banyak di masa new normal seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya akan menjelaskan program atau aplikasi web yang saya buat. Yang pertama, kita langsung saja masuk kepada form login atau halaman login. Di sini saya menambahkan untuk username yang telah kita daftarkan, dan juga password. Nah, dalam password ini terserah kita mau memilih apa. Setelah ada username dan password, kita langsung bisa login pada halaman dashboard. Nah, kita melihat seperti ini tampilan dashboard. Di sini sudah tertera berbagai macam kue yang saya jual. Di sini juga saya letakkan nama kue, jenis kue, dan harganya. Nah, jika pelanggan ingin melihat detailnya, bisa langsung ditekan detail untuk lebih jelasnya dari produk yang saya jual. Jika sudah menekan detail, kita langsung bisa melihatnya. Yang pertama itu yang saya cantumkan itu nama produk, yang kedua keterangan, yang ketiga kategori, stok yang masih tersisa, dan harga dari satuan kue yang saya jual. Nah, jika pelanggan berminat bisa langsung tekan tambahkan ke keranjang, atau jika tidak kembali. Nah, di sini pelanggan bisa langsung melihat keranjang belanjaan mereka. Jika telah memilih atau menekan keranjang belanjaan, bisa kita lihat produk yang tadi kita tambahkan ke dalam keranjang langsung terlihat di sini. Nah, jika ingin melakukan pembayaran, tekan tombol hijau yang sudah saya sediakan di bawah, langsung masuk pada halaman pembayaran. Nah, di sini kita mengisikan nama lengkap pelanggan, alamat lengkap pelanggan, nomor telepon pelanggan. Nah, jasa pengiriman pelanggan bisa memilih jasa pengiriman apa yang akan mereka gunakan untuk pengiriman, dan juga bank. Langsung tekan pesan. Nah, ini akan masuk kepada admin dan segera diproses. Selanjutnya itu kita masuk kepada halaman admin. Di halaman admin ini ada data barang. Di data barang ini admin bisa menambahkan, jika barangnya ingin ditambahkan, bisa ditambahkan langsung nama barang, keterangan, kategori dari kue, harga, dan stok. Langsung bisa di-save. Nah, jika admin ingin menghapus atau produk yang dijualnya sudah habis, bisa langsung tekan tombol berwarna merah di sebelah kanan. Maka produknya akan otomatis hilang. Nah, mungkin selanjutnya itu dashboard. Nah, ini bentuk tampilan awal dari admin. Nah, mungkin hanya itu demo dari aplikasi web toko kue saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.